الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menyempurnakan kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat Islam kepada kita semua. Syariat Islam yang bawa rahmat bagi seluruh alam. Apabila seorang hamba mengamalkan syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmatinya dan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya di dunia dan di akhirat. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengetahui telah terjadi di negeri-negeri kita sekarang ini tersebarnya wabah virus corona, yang mana banyak dari kita khawatir akan keselamatannya dan juga banyak dari kita khawatir akan keluarganya. Maka perlu bagi khatib ingin menjelaskan bagaimanakah sikap yang benar di dalam menghadapi wabah virus corona ini yang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW adalah kebaikan bagi kita dan rahmat bagi kita semua. Maka hendaklah kita mengetahui bahwasanya apa yang terjadi ini semua adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua musibah, kematian atau musibah yang lainnya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sanatin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan semua takdir makhluknya seluruhnya sebelum menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun sebelumnya. Maka semua takdir sejak dahulu dan sampai akhir kiamat semuanya sudah ditakdirkan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala juga mengatakan surat Al-Hadid ayat 22, Allah Taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidaklah ada satu musibah yang menimpa di muka bumi ini dan juga tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali sudah tercatat, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan sungguh semua itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka segala kejadian di muka bumi ini dan begitu juga takdir semuanya adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga tersebarnya wabah virus corona ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan Allah lah yang menjaga para makhluknya, dan semuanya ditakdirkan baik kematian ataupun musibah, semua yang terjadi yang menimpa kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala, semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la adwa wa la tiarah, tidak ada penyakit yang menular dan tidak juga ada kesialan kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akidah seorang muslim, tidaklah suatu penyakit itu menulari yang lainnya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut bahwasanya apabila kita belum ditakdirkan untuk terkena virus tersebut, maka tidak akan terkena. Dan hal ini sama seperti kematian. Apabila belum datang ajal kepada kita, maka kita tidak akan meninggal. Walaupun kita dalam keadaan bahaya sekalipun, kalau ajal belum datang kepada kita, maka kita tidak akan meninggal dan tidak akan dijemput oleh kematian. Ini yang harus selalu kita yakini, sehingga kita tidak terlalu khawatir dengan adanya musibah ini, dengan adanya wabah yang tersebar ini. Kita senantiasa bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya ini, dan terutama yang terjadi di sekarang ini, virus yang mewabah di negeri-negeri kaum muslimin dan yang lainnya, dan di negeri-negeri di akhir zaman ini. Maka hendaklah kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon perlindungan dari segala bahaya dan musibah. Termasuk di antara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW di dalam syariat Islam ini adalah kita disunahkan untuk membaca doa zikir pagi dan petang yang insyaallah akan melindungi kita dari segala macam musibah. Dan termasuk di antara yang disunahkan kita membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dan ini adalah doa yang sangat bagus sekali untuk kita baca di pagi dan sore hari, di mana artinya Rasulullah SAW bersabda, dengan nama Allah yang tidak akan memudaratkan sedikit pun segala apapun yang ada di langit maupun yang di bumi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka segala perkara yang nampak maupun yang gaib yang ada di langit dan di bumi tidak akan memudaratkan seorang hamba ketika dia membaca zikir ini di pagi dan sore hari. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin Bismillahilladzi lam yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim illa lam yadurruhu syai'un." Tidaklah seorang hamba membaca doa ini 3 kali di setiap pagi harinya dan di setiap sore harinya, kecuali tidak akan ada yang memudaratkannya suatu apapun. Maka ini senantiasa kita baca di sore hari kita dan di pagi hari kita, dan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita dan keluarga kita agar mereka senantiasa membaca doa ini. Dan juga termasuk di antaranya adalah kita membaca Qul huwallahu ahad dan surat Al-Ikhlas, surat An-Nas dan juga surat Al-Falaq di pagi dan sore hari juga. Di mana Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan kepada Khubayb bahwasanya Rasulullah SAW berkata, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa tusbih 3 maratin takfika min kulli syai'. Katakanlah Qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidhatain, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas. Ketiga surat ini di pagi dan sore hari 3 kali, maka engkau akan dicukupkan, akan dijaga dari segala perkara yang membahayakanmu. Maka ini adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita perhatikan. Karena semua perlindungan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah sudah melindungi seorang hamba, maka tidak akan ada yang memudaratkannya sedikit pun,
Bahkan Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah SAW bersabda kepada Ibn Abbas, "Wa in ijtama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik." Dan apabila seluruh umat, seluruh manusia berkumpul ingin memudaratkan kamu, maka mereka tidak akan bisa memudaratkan kamu kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan atasmu. Maka apabila kita senantiasa mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya. Dan juga termasuk di antara yang perlu untuk kita lakukan di dalam menghadapi musibah wabah virus corona ini, hendaklah kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengazabnya sedikit pun. Di mana Allah taala mengatakan di dalam surat Al-Anfal ayat ke-33, Allah taala mengatakan, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka sedangkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazab kita. Dan ini termasuk di antara azab yang Allah berikan kepada manusia dikarenakan kesalahan-kesalahan mereka. Karena Allah Ta'ala mengatakan, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah suatu musibah yang menimpa kalian kecuali dikarenakan dosa-dosa kalian dan kesalahan kalian, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian yang sangat banyak. Maka apabila kita ingin dihindari dari segala musibah, dan termasuk di antaranya wabah virus corona ini adalah musibah dari Allah atas kita semua, maka hendaklah kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dari musibah yang merata ini, karena kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaklah kita menjaga segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ibn Abbas radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Ibn Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka." Wahai pemuda, aku ingin mengajarimu beberapa kalimat, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Dan para ulama mengatakan, menjelaskan, menjaga Allah adalah menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, senantiasa mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari segala macam bahaya. Ini yang harus selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terlindung dari musibah dan bencana yang akan menimpa kita. Dan juga termasuk di antara yang boleh untuk dilakukan adalah melakukan amalan-amalan atau sebab-sebab ikhtiar yang dapat menjaga kita dari virus yang berbahaya ini atau musibah yang berbahaya ini. Di antaranya adalah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW agar kita memisahkan orang yang sakit dan tidak dikumpulkan bersama dengan orang yang sehat. Di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "La yuridul mumridu la 'alal musihin." Janganlah unta yang sakit itu dikumpulkan dengan unta yang sehat. Maka di sini juga terdapat anjuran dari Rasulullah SAW agar kita tidak menyatukan orang-orang yang sakit ya dengan orang-orang yang sehat, dan agar masing-masingnya dipisahkan dan disembuhkan dan diberikan obat-obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya tersebut, dan dengan keyakinan bahwasanya penyakit tersebut tidaklah menulari kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila Allah tidak berkehendak pun tidak akan menularinya.
walaupun mungkin dicampur antara yang sakit dan yang sehat. Apabila Allah tidak berkehendak, maka itu tidak akan menulari yang sakit, tidak akan menulari yang sehat. Ini tetap dengan keyakinan seperti itu. Dan adapun upaya kita itu hanya ikhtiar. Kita menjalankan sebab, tapi semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah yang takdirkan, apabila Allah takdirkan akan tertular, maka akan tertular, dan apabila tidak Allah takdirkan, maka dia tidak akan tertular. Ini harus selalu senantiasa kita yakini, dan ini adalah akidah dasar dalam Islam, bahwasanya Allah lah yang takdirkan segala sesuatunya. Dan juga termasuk di antara yang perlu untuk kita lakukan dari ikhtiar dan menjalankan sebab, seperti berobat atau minum madu atau habatus sauda yang bisa membuat tubuh kita sehat atau meningkatkan kesehatan kita, dan juga menjaga dari segala macam virus. Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, habbatus sauda shifaa'un min kulli da'. Habbatus sauda adalah kesembuhan bagi segala macam penyakit. Maka ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW agar kita berobat dengan habbatus sauda, dan juga dengan madu, dan dengan perkara-perkara yang halal yang bisa bermanfaat bagi kita semua, dengan tetap kita meyakini bahwasanya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya yang takdirkan semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah semuanya terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karal musyrikun. Amma ba'd. Pada khutbah yang kedua kali ini, khatib ingin mengajak kita semua agar kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakal, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akidah seorang mukmin. Dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai wabah virus corona ini membuat kita panik dan takut dan khawatir. Karena sungguhnya ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah belum menentukan kita meninggal, maka tidak akan ada yang bisa memudaratkan kita. Dan wabah virus corona ini sama seperti ajal. Ya, bahwasanya itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita terkena musibah tersebut, kita bersabar atas musibah yang menimpa kita. Dan ini kesabaran wajib bagi seorang mukmin, karena termasuk dari kesempurnaan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari kesempurnaan rukun iman adalah an tu'mina bil qadari khair wa syarri, engkau beriman kepada takdir Allah dan yang baik dan yang buruk. Maka bagi orang-orang ditimpa dengan musibah ini dan musibah yang lainnya, hendaklah bersabar, ikhlas dan ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang bersabar ketika tertimpa musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meridainya. Akan tapi apabila dia tidak bersabar ketika tertimpa musibah, maka Allah akan murka kepadanya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukh." Sungguhnya Allah apabila menyukai suatu kaum, dia akan mengujinya, dan barang siapa yang dia ridha terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi barang siapa yang benci atas ujian dan musibah yang menimpanya, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang ditimpa musibah, hendaklah dia bersabar, ikhlas dan ridha menerima takdir yang Allah takdirkan kepadanya. Karena itu termasuk bagian dari konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan kaum muslimin seluruhnya dari musibah, bencana, dan dari penyakit-penyakit yang mematikan, dan senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya,
agar kita bisa menyempurnakan segala ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.